sobat semua. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas Adi. Oke, Mas Suara Yudi saya terdengar nggak, Mas Adi? aman, terdengar. Aman, oke. Oke, malam ini kita bertemu lagi, alhamdulillah di Hard Talk episode ke-33. Nah, malam ini kita kedatangan Mas Widi Susanto. Mas Widi ini udah lama ya Mas ya kita nggak ketemu ya. Betul, udah lama banget. Teman seperjuangan di komik ya. Zaman-zaman kita masih Berfotokopian. ya begitulah. Ada ya kalau nggak salah 10 tahun lebih ya belum Iya. ketemu lagi ya. Oke. Nah, malam ini nanti Permisi, Kak. Ya. Permisi, Kak. Ya. Halo? Iya. Halo? Permisi. Iya, halo. Oke, saya mute dulu ya. Bisa? Oke, saya mute dulu. Halo, permisi, Kak. Iya. Permisi, Kak. Bisa di record nggak ya ini? Oh, sebentar ya, saya buka dulu, sabar. Oke, makasih. Iya. Habis itu di record ya? Oke. Nah, di sini kita akan ngebahas malam ini tuh bikin komik dari film buat apa? Nah, ini menarik sekali nih bahasan dari Mas Widi ini. Jadi eh, kita tahu bahwa film dari komik, komik dari film. Nah, ini akan diulas dari Mas Widi langsung. Tapi sebelum kita mulai, kita screenshot bareng seperti biasa untuk record. Boleh sobat-sobat hidupkan dulu kameranya. Kita record bareng. Wah, ada Mas Bambi. Halo Mas, sehat Mas? Oke, ada lagi yang lain? Kita screenshot bareng. Halo, ada adik. Ikutan di kelas ya. Oke, saya ambil dulu ya screenshotnya. Pose bebas boleh, saya ambil. 1, 2, 3. Oke, bentar saya cek dulu. Seperti biasa, sebentar. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak sobat-sobat semuanya. Semoga nanti apa yang disampaikan sama Mas Widi bisa bermanfaat buat kita semua. Nanti kalau ada yang mau bertanya, teman-teman boleh raise hand atau di kolom komentar, kolom chat. Nanti kita bantu untuk bacain. Oke, untuk selanjutnya silakan Mas Widi, kami persilahkan. Terima kasih. Mas, recordnya. Sabar nakku. Ya, baru gabung ya di Hard Talk ya? Iya, baru gabung soalnya. Ya, ikutin aja. Santai kita. Iya. Pertama Recording kali in soalnya. progress. Oke, kayaknya bisa dimulai kali ya. Siap, Mas Widi. Jadi gimana ya mulainya? Ini kebetulan jadi Mas Hadi sama teman-teman. Kalau Mas Hadi nyebut para pemirsanya apa nih? Sobat kita. Sobat ya. Jadi para sobat ini mirip-mirip ya sama kalibrasi komiknya Sobat dan Sohib. Jadi para sobat di sini saya mulai dari mana dulu ya. Jadi nanti mohon maaf kalau cerita saya agak-agak lompat-lompat. Jadi kita cuma mau berbagi aja, bukan berarti saya bukan berarti saya lebih pintar dari teman-teman, enggak juga, bukan berarti lebih jago, enggak juga, cuma mau sharing-sharing aja ya Mas Hadi ya. Jadi siap. mau ngomongin yang pasti perjalanan dari titik awal komik
Terus sampai sekarang, sampai akhirnya kenapa memilih judul ini. Jadi kalau buat para sobat yang bingung kenapa sih milihnya judul bikin komik dari film buat apa? Iya buat apa? Kalau saya sih sendiri sih buat apa? Karena udah ada film ya kenapa harus dikomikin? Jadi saya mengawalinya dengan begini. Jadi beberapa hari belakangan ini jadi komik yang sedang saya buat teman-teman yang nggak tahu. Jadi saya sedang membuat sebuah komik dalam waktu kurang lebih kayaknya udah berapa ya 3 atau 4 tahun berjalan ini belakangan, sebuah trilogi, sebuah komik bersambung kali ya bisa dibilang ya, dan yang diangkat dari sebuah film layar lebar berjudul di kegiatan kita kali ini. Nah, itu menarik banget ketika saya tonton, itu sangat menggugah format bentuk lain agar orang lain bisa tahu bahwa ada film Indonesia yang sangat menarik. Pada saat itu pikirannya itu. Karena ketika saya menonton film itu, saya tidak yakin bahwa film ini bisa masuk platform OTT setelah dia turun layar ya. Setelah dia turun layar, saya nggak yakin nih ini film bisa masuk ke platform OTT pada saat itu. Jadi kayaknya filmnya indie, soalnya film indie buatan teman-teman dari Jogja di bawah vokasi UGM. Kayaknya bukan di bawah, takutnya saya salah ngomong ya, tapi vokasi UGM berperan lah di film itu. Nah, saya pikir saya pengen banget buat menyuarakan film ini ke masyarakat pada saat itu. Kemudian saya memberanikan diri buat apa ya, pada saat itu nggak langsung saya bikin adaptasi dari film itu. Nanti akan saya kasih lihat screen cap, apa bukan screen cap. Saya minta izin sama Mas Hadi nanti buat apa ya, buat share screen kali ya Mas Hadi juga diperbolehkan ya. Nanti saya akan share screen. Jadi saya mau nyelesain dulu ceritanya. Pada saat itu saya nggak ada pikiran buat apa ya, menyadur kali ya, atau mengomikan filmnya secara utuh. Yang pertama, saya agak kayaknya nggak agak sulit berkomunikasi dengan sutradaranya pada saat itu. Nah, toh pun kayaknya ketika kalau saya membuat komik dari filmnya, biasanya yang saya baca ketika saya membaca sebuah komik adaptasi dari film, ada sesuatu yang nggak bisa apa ya, ada sesuatu yang
nggak bisa diulang pengalaman menonton ke pengalaman membaca komik. Pasti beda-beda banget. Terus saya waktu itu baca dari kalau nggak salah Warkop Reborn pada saat itu. Jadi Warkop Reborn, Warkop DKI Reborn yang dibintangi oleh Abimana ya sama Tora Sudiro itu sebenarnya sempat dikomikin tuh, sempat di alih media menjadi komik. Nah, pas saya baca tidak gagnya nggak dapat ya pasti ya. Pengalaman lucu di layar lebar ternyata berbeda dengan mentranslasikannya ke media cetak. Tapi pengalaman itu kan sebenarnya ketika saya setelah menonton filmnya, terus saya baca komiknya pada saat itu begitu kan. Pengalaman unik bagi saya adalah ketika membaca sebuah komik adaptasi dari film yang berikutnya di Batman Begins ya, Batman Begins itu diterbitin sama kalau nggak salah penerbit besar di Indonesia kalau nerbitin Batman Begins versi komik. Lagi-lagi saya mendapatkan perasaan yang sama. Jadi ada cerita yang disampaikan di film setelah dia dialih media jadi komik tampaknya terbata-bata buat buat menangkap atau mengcapture cerita dari film. Namun, nah ini ada namunnya, bukan berarti gagal ya, bukan berarti gagal. Namun kisah berbeda saya dapat ketika membaca komik yang berjudul Batman and Robin terbit di Indonesia oleh MNC kalau nggak salah tuh MNC-nya Gramet ya, majalah dan Comit dulu, bukan MNC TV ya. Jadi dulu ada namanya penerbit namanya MNC, itu anak bukan nggak tahu mungkin anak perusahaan dari Gramedia, itu kepanjangannya majalah dan Comit lagi, magazine dan Comit. Oh iya, M dan C ya, terima kasih Gibran. M dan C bukan MNC ya, betul. N-nya gitu, N-nya situ. Nah, saya mendapatkan pengalaman yang menarik ketika saya membaca Batman and Robin terbitan MNC itu karena saya belum nonton filmnya. Jadi pas saya baca, saya mendapatkan pengalaman seperti membaca komik. Nah itu, ketika saya membaca, saya mendapatkan pengalaman seperti ketika saya membaca komik. Karena saya belum nonton filmnya. Bacanya seru pada saat itu. Nah, pas keluar filmnya Batman and Robin, maksudnya bukan keluar filmnya udah tayang di layar lebar ya, tapi pada saat itu saya tidak nonton di bioskop. Kemudian Batman and Robin hadir di televisi. Hadir di televisi di RCTI pada saat itu. Pas saya tonton, jadi pengalaman baru menurut saya ya pada saat itu. Jadi pengalaman yang unik. Karena saya udah udah baca komiknya, tapi ketika melihat filmnya itu luar biasa sekali. Ternyata yang di komik ya beda secara visual, beda jauh. Dan itu pengalamannya positif sekali. Kemudian yang kedua adalah pengalaman saya ketika membaca komik komik Hook. Nah, ini adaptasi juga dari film layar lebar yang berjudul sama. Jadi judulnya Hook juga. Komik Hook ini, Hook itu musuhnya Peter Pan ya. Jadi pada tahun 90-an, kayak pertengahan 90-an, saya lupa saya SD atau SMP gitu. Kayaknya SD. Ada sebuah film yang berjudul Hook. Jadi film Hook itu merupakan sequel dari kisah Peter Pan. Nah gitu. Jadi, terima kasih Mas Dani, thank you banget informasinya, thank you. Ini senang banget kalau ada yang informasi gini. Jadi informasinya buat teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa lihat cek kolom chat ya, kayaknya cakep juga tuh di situ, cantik juga, banyak yang bersahut-sahutan. Iya. Nah, saya lanjutin dikit ya. Jadi ada sebuah film yang berjudul Hook yang merupakan
sequel dari cerita, saya nggak tahu, kayaknya Grimm bersaudara bukan ya, saya nggak tahu deh, kayak bukan Grimm tuh. Dari cerita Peter Pan, dari novel, sorry baru ingat, dari cerita Peter Pan. Jadi dikisahkan Peter Pan yang diperankan oleh Robin Williams sudah dewasa di kota gitu, saya lupa kotanya, entah New York atau mana, dia menjadi pebisnis gitu. Nah, unik ya dari film itu adalah saya baca komiknya dulu, jadi akses saya terhadap film layar lebar pada saat itu sulit. Lebih ke apa ya, saya juga nggak paham ya kenapa pada saat saya masa kecil nggak ke bioskop. Mungkin karena pada saat itu saya, kayak orang tua saya lebih senang, saya juga lebih senang ya, lebih senang nyewa apa tuh dulu zaman ini, mohon maaf ya saya jadi ketahuan umur tuh. Dulu ketika saya SD nyewanya itu apa, kaset Betacam, jadi kaset video gitu, jadi ada orang keliling, saya lupa ya 300 atau 3.000 gitu sekali saya, 300 perak kalau saya. Jadi lebih suka nonton Voltus, Google Five gitu ketimbang yang itu. Nah, saya baca komik book ini dari sebuah majalah. Jadi ada sebuah majalah bernama Ananda. Nah, di majalah ini, makasih Gibran, thank you. Suaranya kadang-kadang hilang ya. Maaf. Nanti kasih tahu ya kalau suaranya rada hilang lagi, nanti saya cabut. Saya nanti kalau suaranya rada hilang lagi, saya mau cabut dari earphone, saya langsung dari laptop. Nah, saya baca komik itu di majalah Ananda, tapi saya pada saat itu sudah tahu bahwa komik ini merupakan saduran dari film. Jadi filmnya dulu ada di Indonesia tayang, kemudian dikomikan ya sama orang luar negeri, saya nggak tahu siapa, kemudian bersama majalah Ananda diterbitkan gitu, jadi sisipan pada saat itu. Jadi komik book itu jadi sisipan di majalah Ananda. Saya baca itu seru banget, tanpa menonton filmnya. Jadi saya baca seru banget karena Peter Pan jadi tua ya, lucu banget gitu, dia jadi bapak-bapak. Iya, majalah Nada betul. Jadi bapak-bapak, dia jadi bapak-bapak apa sales lah, lupa lah saya intinya, tapi seru banget ketika saya ingat salah satu adegan ketika Peter Pan yang sudah dewasa itu makan di meja makan. Jadi sorry ya kalau nanti kita cerita-cerita itu. Makan, tapi nggak ada makanannya. Siapa namanya, maaf, si Peter Pan itu makan, dia diajak makan sama teman-teman. Bukan peri ya, bukan orang-orang itulah, orang-orang Lost Boy ya, dia makan apa di Lost Boy itu makan lahap komik itu ya, tapi si Peter Pan ngeliat ke meja gak ada apa-apa, kosong gitu, tapi orang-orang lahap. Terus si perinya nih, si peri kecilnya itu, si lupa Wendy ya, lupa, mohon maaf kalau ada salah pintar apa ya, si perinya ngomong, kamu pakai imajinasi gitu, terus aneh gitu, tapi pada lama-lama si Peternya lihat, akhirnya makan. Tinker Wendy, maaf salah, Tinker Bell ya, makan. Akhirnya dia makan di meja makan dengan berbagai macam lauk pauk gitu, sampai dia ikut-ikutan ini yang saya ingat dari komiknya ya, ikut-ikutan lempar-lempar makanan gitu, kayak gitu. Nah, beberapa bulan berlalu, hingga kayaknya saya akhirnya nyewa Laserdisc dulu ada. Jadi itu ada pergeseran ya antara penyewaan video sama Laserdisc. Kayaknya berarti saya lebih udah dewasa atau lupa. Laserdisc jadi nyewanya tuh dulu, rumah saya di Tanjung Priok, jadi nyewanya tuh sorry ya kalau cerita apa-apa. Nyewanya di Kelapa Gading, namanya Ultradisc ya, itu lupa deh berapa nyewa. Ini dari komik nih, saya pikir gitu. Saya tonton, itu luar biasa banget. Ternyata setelah saya tonton tuh indah banget, keren banget gitu. Nah, itu adalah pengalaman yang unik, bahwa ketika saya tidak melihat filmnya, dan ketika saya membaca komiknya lebih dulu, itu membuat daya visual saya ketika nonton, imajinasi saya segala macam bertumpuk-tumpuk hingga akhirnya kayak meledak, burst gitu, bahwa visualnya sangat menarik, ceritanya seperti ini,
Karena kalau komik kan pasti banyak cerita yang dibuang ya. Jadi nanti akan kita geser-geser omongan-omongan saya nanti ke materi. Saya nggak bilang materi ya, tapi berbagi ilmu nanti bentar lagi. Nah, itu yang menjadi dasar saya ketika saya membuat komik dari film. Ketika saya membuat komik dari film itu menjadi dasar saya bahwa orang yang membaca komik sebelum menonton filmnya, pengalaman narasinya, pengalaman bacanya, pengalaman visualnya itu berbeda. Dia tidak akan expect apapun, dan setelah nonton visualnya, pengalaman visual yang tadi sudah dibayangkan itu seolah-olah akan berjejal, bertumbuh dan berkali-kali lipat melebihi ekspektasinya ketika baca komik. Menurut saya begitu, kurang lebih menurut saya begitu. Dan terus evolusi kaset video ke VCD, DVD lalu DVD streaming online. Kalau Mas Dani, ada satu lagi Mas Dani kalau di zaman saya ya. Jadi buat para sobat, umur saya ini udah 42. Jadi ada habis dari video atau Betacam, Betamax itu ada namanya Laserdisc dulu. Jadi Laserdisc itu gede, besarnya sebesar piringan hitam. Tapi mohon maaf ya, ini yang di Jakarta ya, mohon maaf ya. Saya takut selalu ngomong. Kalau di Jakarta ada Laserdisc bentuknya sebesar piringan hitam. Saya tahu Laserdisc sebesar piringan hitam, cuma bening sih, bukan setampak seperti VCD atau DVD. Nah, kita nggak akan bahas itu, tapi kita akan bahas tentang komik dari film. Nah, pertemuan saya pertama kali dengan komik dari, bukan pertemuan ya, saya membuat komik dari film ini yang pertama kali bukan terjadi di Tengkorak. Sebenarnya Tengkorak adalah kali kedua. Sebenarnya itu adalah kali kedua. Kali yang pertama adalah saya mengkomikkan dari sebuah film yang berjudul Merantau, karya produksi dari rumah produksi Merantau Film. Jadi bentar ya, saya juga sebenarnya gak ada komik ya. Ada tapi di lemari, saya agak males kesono. Ada di lemari sono. Bentar ya, saya lagi cari di internet. Bentar ya. Bentar. Oh, ini ada nih. Jadi saya share screen sebentar kali ya. Sebentar. Berarti film itu memproduksi film The Raid kan? Oh iya, betul. Saya mau share screen dulu ya, mohon maaf ya. Saya izin dulu share screen sebentar saja. Kayaknya cuma beberapa detik saja. Nah, di gambar ini ada nih, judulnya adalah Prahara. Ini karya saya sama teman-teman dari masyarakat komik Indonesia lah. Intinya seperti itu. Ini yang ada di sini nih. Ini komik lama banget kayaknya. Saya lupa 2012 kalau nggak salah. Saya stop share dulu ya. Nah, jadi itu adalah kali pertama saya membuat komik untuk film. Nah, begini ceritanya. Ya, mudah-mudahan ini jadi ilmu buat para sobat semua. Mudah-mudahan ini jadi ilmu. Pertanyaan adalah, apakah komik yang saya buat itu pesanan atau bukan? Itu biasa pertanyaan yang paling sering ditemui buat ketika saya waktu bikin ini ya, waktu bikin Prahara ya. Jadi itu bukan pesanan. Jadi ketika saya bikin Prahara, teman SMP saya itu saya punya komik. Iya, terima kasih. Itu karya pertama saya yang dibuat non fotokopi kali ya. Lupa saya agak miss. Jadi, tapi yang pasti itu adalah karya pertama saya tersimpan dari film. Nah, ceritanya begini. Ini mirip-mirip sama ceritanya mirip-mirip sama ceritanya Tengkorak tadi. Jadi saya lupa tahunnya. Jadi saya nonton film Indonesia itu waktu itu Merantau. Saya melihatnya dari awal-awal itu dari dulu tuh ada sebuah majalah komputer namanya Chips. Nah, di dalam itu ada berbonus VCD gitu. Nah,
VCD lagi, bonus CD-nya tuh macam-macam isinya, ada antivirus, ada aplikasi, macam-macam dah. Dan itu majalah bulanan, kalau nggak salah bukan mingguan. Ada majalah info komputer juga sekarang. Di dalam itu ada kompilasi macam-macam teaser trailer film salah satu yang Merantau itu, dan itu bikin banget buat mata saya. Kenapa? Saya penggemar banget Jackie Chan, penggemar berat lah yang namanya Jackie Chan. Walaupun kalau disuruh ngurutin judul Jackie Chan filmnya apa aja saya nggak tahu. Saya cuma gemar film-filmnya, saya penggemar berat film-film beliau. Kalau saya tonton itu luar biasa banget, karena kok bisa ya sebuah film Indonesia, catat film Indonesia, karena saya nggak tahu ternyata pada saat itu ya, saya nggak tahu kalau sutradara ternyata bule. Maaf ya kalau saya buang minusnya, saya agak flu. Jadi ceritanya saya nontonnya di bioskop dengan apa ya, dengan kekaguman luar biasa terhadap film. Ya, jadi kekaguman saya luar biasa terhadap film itu. Bahwa nilai-nilai merantau itu diterjemahkan oleh sang penulis dan sang sutradara sama besarnya dengan nilai-nilai samurai. Agak-agak saya ulangin ya, tadi kayaknya koneksinya udah putus ya, saya ulangi. Jadi saya sangat kagum sama cara sang penulis dan cara sang sutradara membuat merantau sebagai sebuah kultur budaya itu sebesar Bushido atau sebesar kata samurai gitu di film itu ya, di film itu. Jadi ada kata-kata yang sok baik, bagai puitis di situ, bahwa merantau adalah yang diucapkan oleh si ibunya Iko Uwais, saya lupa yang pasti artis senior. Merantau adalah perjalanan hidup membedakan terang dengan gelap kehidupan. Wah elah. Itu menurut saya luar biasa banget. Pemilihan diksi yang luar biasa, pemilihan kata-kata yang luar biasa, yang menggetarkan hati saya pada saat itu. Dan sebagai informasi, film Merantau itu ternyata adalah di film itu ya, ceritanya adalah kewajiban seorang cowok bintang. Ceritanya saya nggak tahu aslinya gimana, tapi di film itu kewajiban seorang pria untuk berkelana, berkelana kan. Nah, si ibunya bilang ini Merantau adalah perjalanan membedakan terang dan gelap kehidupan. Waduh, itu yang bikin saya bergetar sih. Di film itu juga diperankan bagaimana seorang anak yang membohongi ibunya. Jadi ada satu adegan, ibunya tuh nanya, "Nak, kamu di Jakarta udah dapat kerja belum?" Anaknya berbohong, katanya kayak begitulah dia. Sudah mah dapat les khusus silat gitu, ngajar khusus silat. Walaupun dia di background ada seorang gadis dimsel in distress lah. Saya benci banget sih sebenarnya ada cewek yang yang tersakiti, bukan tersakiti, jadi korban gitu cowoknya. Tapi terlepas dari itu, saya pikir film ini pada film itu keluar kayak 2009 ya, lupa lah saya. Siapa 2012 lupa lah benar. Pada saat film itu keluar, dunia itu belum seperti sekarang, belum ada OTT, belum ada YouTube. YouTube udah ada, tapi film kita bisa menonton film di mana saja dan kapanpun itu belum ada lah. Pada saat itu belum ada, belum kepikir. Saya juga nggak yakin itu bakal di-VCD-kan atau di-DVD-kan gitu. Saya nggak yakin, karena film Indonesia lah. Ya saya nekat pada saat itu, nekat nih. Saya bikin komiknya, gila ini keren banget, gue bikinin komik yang mau izin mau enggak gue bikin dah gitu. Asli waktu pada saat itu begitu. Jadi saya bikin nekat, saya nggak kenal, saya nggak ada bayangan saya bakal ketemu siapa, hingganya nih yang unik, hingga pada suatu saat ini jalan Tuhan kali ya, jalan semesta, jalan Tuhan
bagaimana teman di sini mempercayainya, tapi ketika ada niat ada jalan, saya rada percaya. Saya beneran rada percaya. Yang penting ada niat, ada jalan. Pada saat itu saya bikin aja ya. Hingga pada suatu saat saya bersama teman-teman masyarakat komik Indonesia mau bikin sebuah kegiatan di sebuah mall. Namanya Beleza Comic Day gitu. Jadi ada sebuah mall di Permata Hijau namanya Beleza. Mall apa gitu. Mall sih apa sih di tempat perbelanjaan. Itu bareng teman-teman, salah satunya ada Om Firman juga dari masyarakat komik Indonesia, macam-macam deh. Kemudian saya post tuh, pada saat itu saya post. Waktu itu bintangnya yang mau dihadirkan di acara itu adalah Mas Om Firman itu temenan. Jadi komik Carok pada saat itu ada yang namanya penggambar Torik namanya. Iya, bukan Torik Halilintar ya. Ada namanya Mas Torik. Mas Torik ini Mas Torik itu pembuatnya Carok ya. Jadi star lah, dia starnya kita lah pada saat itu. Nah, kita undang dia, kita ajak. Dan ternyata dilalahnya ya namanya Semesta ya. Produsernya Merantau Film, Mas Aryo Sadantoro. Oh iya benar, betul kata Gibran nih, pendirinya PD Baik, betul PD Baik yang bikin Dilan. Mas Tori kita ternyata berteman kayak satu angkatan, sekarang sama-sama ITB dengan Mas Aryo Sadantoro, produser Merantau Film. Kayaknya saya lupa ya, kayak almarhum udah meninggal ya kayaknya Mas Aryo, saya lupa, nanti saya cek lagi. Jadi Mas Aryo Sadantoro itu ternyata temennya dulu. Mas Aryo pun pernah, menurut pengakuan beliau, pernah membantu Mas Pidi Baik, Mas Torik dan Mas Peong pada saat itu di KN. KN itu adalah grup komik nasional yang menerbitkan Carok. Buat para sobat di sini yang nggak tahu Carok, nanti boleh tuh di search. Carok itu adalah kalau angkatan generasi boomers kayak saya nih, orang-orang yang mendewakan Carok ya, karena fenomenal lah, kayak tahun 93 ya kalau nggak salah, atau 95, saya lupa, 95 pas lupa lah. Itu fenomenal ya pada zamannya ya, terbit hanya satu buku, ada sebenarnya ada dua ya, satu, tapi kita nggak bahas itu ya, dia fenomenal. Nah, ketemu saya dengan Mas Aryo Sagantoro, coba kebayang nggak ketemu Mas Aryo Sagantoro di Beleza. Beliau adalah produsernya Merantau. Coba kebayang nggak akhirnya ketemu orang. Itu luar biasa sekali, berkenalan, tukeran nomor handphone segala macam, karena komiknya ini saya udah jadi gitu, bukan udah jadi banget ya, nggak setengah jalan. Dan pasti butuh izin kan, mau nggak mau butuh izin. Nah, saya lupa bulan keberapa kami akhirnya baru WhatsApp, belum ada WhatsApp, sorry, ber-BBM. Hingga akhirnya saya ucapkan niat saya. Nah, ngobrol, ini uniknya, ngobrol, ternyata agak sulit ketika mau menerbitkan komik Merantau itu dengan judul Merantau, itu agak sulit. Mas Aryo bilang gini, pada saat itu kita bertemu, Anda sebaiknya jangan pakai judul Merantau, karena itu akan persulit diri Anda juga. Kenapa? Karena ada license, ada segala macam. Teman-teman di sini bakal bantu bakal bantu kita, bakal bantu teman-teman masyarakat komik Indonesia. Jadi bantunya gimana caranya? Kamu pakai judul lagu. Nanti di dalamnya boleh ditulis bahwa film ini terinspirasi dari, itu poin keduanya. Dan poin ketiganya, Mas Aryo mau banget ngasih forward apa bahasa Indonesia, kata pengantar buat komik itu untuk melegitimasi bahwasannya ini adalah resmi, garis miring tidak resmi, komik official garis miring unofficial dari Merantau Film. Jadi kita udah ketemu nih sama Mas Aryo, saya ketemu sama Mas Gareth, saya ketemu ini sebelum komik The Red ya. Jadi ini beda dunia ya. Ketemu Mas Aryo, ketemu Mas Niko segala macam, Mas Yayan. Akhirnya kita ngobrol bareng masalah komik ini gitu, karena ada beberapa yang ternyata harus dibuang, diganti, namanya pun diganti supaya nggak associate dengan
dengan Perantau, hingga akhirnya kita dikasih lampu hijau buat terbit. Ingat ya, ini lampu hijau happy banget. Kenapa? Keuntungan yang kami dapat dari penjualan itu gak perlu dikasih ke Perantau Film pada saat itu gitu ya, asik banget, senang banget. Tapi kalau ada promo atau segala macam boleh tuh sama teman-teman gitu. Wah, Andrew Yan tokoh paling greget dia gitu. Dan uniknya dari kegiatan itu saya jadi dekatnya sama teman-teman dari Perantau Film, terus sama komunitas perantau. Mungkin di sini ada yang kali ya, saya kurang paham. Dari teman-teman perantau deket banget, jadi akrab, jadi dunia saya kebuka banget, happy banget pada saat itu seperti itu. Jadi pengalaman luar biasa yang saya dapat dari bikin komik dari film. Baru part 1 ya, kita belum tengkorak ya, baru part 1. Dan dari situ karena apa ya, karena kemudian saya tergandeng tanpa sengaja dengan teman-teman Perantau Film, akhirnya banyak teman-teman yang ini kan jadi dari mulut ke mulut kan ya, dari mulut ke mulut gitu, yang terutama sih dari mulutnya Mas Aryo Sagantoro. Oh iya, buat yang nggak tahu, Mas Aryo Sagantoro itu ternyata bukan yang nggak tahu, ini fun fact ya, tapi saya nggak tahu nih teman-teman, pasti nggak ada yang lebih tua dari saya, tapi ada Mas Babi ya. Mas Babi, thank you. Dulu tuh ada serial televisi di televisi Republik Indonesia TVRI namanya ACI, atau Aku Cinta Indonesia, atau akronim dari tokoh-tokohnya. A itu untuk Amir, C itu untuk Cici, I itu untuk Ito gitu. Jadi ada ACIA, Amir, Cici, Ito. Pemeran itu adalah Aryo Sagantoro. Itu for your buat fun fact, buat yang nggak tahu ya, tapi ini buat generasi boomers yang tua-tua, benar. Mohon dimaafkan. Nah, dari situ kayaknya senang ketemu teman-teman film, senang banget ketemu teman-teman yang ada fotografi, videografi, seru lah. Cakrawala saya agak jadi banyak, jadi ramai karena ketemu teman-teman dari perantau, dari komunitas Perantau Film itu yang mengenalkan saya kepada komik saya yang kedua, komik dari film yang berjudul Tengkorak. Ya, sempat terlibat dalam The Raid, jadi produser juga Mas Aryo untuk The Raid. Terus habis The Raid apa ya? Kayak ada 2 di The Raid, itu ada sambungannya kan? Lupa saya lah. The Raid 2. Oh iya, The Raid 2 berandal dia. The Raid happy lah. Oh iya, sama saya dapat itu tuh waktu itu nonton The Raid ya. Iya, launching The Raid saya ikut, seru banget itu. Tapi kita nggak bahas itu. Kita bakal bahas mulai masuk ke komik dari film saya yang kedua. Nah, komik dari film saya yang kedua yang judulnya Tengkorak. Nah, kenapa saya harus ceritain Perantau? Selain pertama karena itu adalah film pertama, komik dari film saya yang pertama. Nah, kedua adalah pertemanan dengan teman-teman Perantau Film. Nah, itu yang jadi cikal bakal berikutnya, cerita berikutnya. Ini mohon maaf ya, saya jadi cerita ya, bukannya berbagi, katanya berbagi. Iya sih, pokoknya saya komikus gitulah. Agak bingung juga saya, tapi saya mau cerita tentang, nanti ada kulminasinya kok, titik puncak tentang apa yang saya cerita, bahkan nanti ada titik puncak kesimpulannya begitu ya. Jadi jangan bosan. Nah, bentar ya, saya minum dulu. Karena lagi pilek, saya bikin jeruk hangat, aneh banget dah. Nah, pada suatu hari, saya lupa tahunnya, kurang lebih 4 atau 5 tahun yang lalu, jadi mohon maaf loh teman-teman, memori saya agak jelek banget nih. 4 atau 5 tahun yang lalu, teman-teman dari Merantau Film itu ada salah satu sahabat saya namanya Hanif. Jadi Hanif itu adalah salah satu sahabat dari komunitas Merantau Film. Nah, beliau itu nyolek di Facebook atau nge-DM saya lupa, tentang galang dana jadi gempa Palu. Oh iya, buat gempa Palu deh kalau nggak salah, apa Jogja ya. Bentar saya search dulu. Gempa Palu, jadi mohon maaf ini 2018. Oh iya, 2018 betul. Bentar ya, oke. Sebenarnya aja baru aja ngeset. Jadi waktu itu ada gempa Palu gitu tahun 2018. Nah, Mas Hanif ini kalau nggak salah dia lagi galang dana. Mas Hanif ini dari komunitas Merantau Film itu lagi galang dana, dan dia juga
komunitas teman-teman UGM, teman-teman alumni UGM, ya galang dana. Biasanya kalau teman-teman merantau film itu galang dana itu bikin nobar. Nah, kalau teman-teman komik gatheringnya bikin komik 24 hour. Nah, kalau teman-teman film nih biasanya nobar. Walaupun nobarnya berkaitan, biasanya kalau dari merantau film tuh nobarnya berkaitan sama aktor-aktor yang pernah bermain di merantau. Contoh, waktu itu Yayan Ruhian ya kalau nggak salah main Star Wars. Nah itu ada nobar Star Wars. Terus Yayan Ruhian main Beyond Skyline kalau nggak salah ada nobar. Terus si aktor Chinese tuh lupa namanya yang silat itu, yang dia The Raid juga tuh main di Star Trek kalau nggak salah. Ada nonton Star Trek gitu. Nah, pada suatu saat ini ada acara nobar buat galang dana, judulnya Tengkorak. Oke. Dilihat dari judul, jadi ceritanya Mas Hanif bilang sama saya, Mas tolong bantu. Mas Widi banyak temennya di Facebook kan, tolong bantu promoin dong kegiatan nobarnya Perantau Film sama teman-teman alumni UGM. Ada film nih yang mau ditayangin nih buat teman-teman UGM, namanya Tengkorak, tolong dipromoin ya biar ada yang nonton. Waktu itu nontonnya di Kuningan tuh, di Jakarta, maksudnya Kuningan. Ada di Jakarta ada daerah namanya Kuningan. Itu ada bioskop, tapi saya lupa namanya, 21 juga. Nah, itu nontonnya di situ gitu. Saya waktu itu saya yayain Mas Hanif ya, jadi saya yayain doang karena judul aja Tengkorak, males banget kan gitu kan. Ah, males nih. Gitu. Padahal Mas Hanif itu udah ada linknya tuh, link trailernya. Gitu. Ah, males, mager film hantu-hantuan kan saya pikir. Waktu berjalan, terus kemudian Mas Hanif message saya lagi, Mas Widi tolong banget ya udah deket waktunya gitu, udah deket waktunya kayaknya ada seat yang belum keisi gitu. Jadi minta tolong lagi. Dengan malas saya ya lagi. Nah, saya iseng dah tuh klik trailernya. Klik trailer dari film Tengkorak. Pas saya tonton trailernya, wah gila nih. Shock luar biasa banget menurut visual saya ya. Jadi buat teman-teman film itu selera ya. Jadi ada yang suka ada yang enggak. Kalau kebetulan saya suka banget, bukan berarti hal yang wajib buat para sobat di sini juga suka enggak. Karena setahu saya film ya kayak duren gitu. Ada yang suka ya dia bakal belain, ada yang enggak suka ya dia yang bakal nolak gitu aja. Nah, saya nonton saya lihat trailer saya luar biasa, jadi akhirnya saya post dan alhamdulillah repost bantu ngiklanin lah biar alhamdulillah ketika hari H pemutaran film plus galang dana itu penonton rame, alhamdulillah tuh. Saya aja jadi duduk depan, kurang ajar. Saya aja jadi duduk depan gitu karena saya males-malesan beli tiketnya kayaknya kalau nggak salah. Pas saya nonton shock lah, luar biasa banget menurut saya, pengalaman visual dan pengalaman cerita yang sangat luar biasa pada saat itu. Akhirnya saya bertukar nomor handphone dengan Mas. Ternyata sutradara dan penulis, maksudnya dia sutradara plus penulis ya. Satu orang nih, itu hadir ketika acara tersebut. Namanya Mas Yusron. Gitu. Namanya Mas Yusron, dia hadir pada saat acara tersebut. Nah, saya bertukar kontak beliau. Nah, hari berjalan, saya menyelesaikan komik saya yang berjudul Kembara pada saat itu. Kayak 2018 tuh, kayak awal-awal pandemi tahun berapa ya, saya lupa dah. 19 atau 20 gitu, awal-awal pandemi. Jadi banyak waktu luang, akhirnya saya bikin komik judulnya Kembara. Kembara itu bukan dari film ya, proyek pribadi aja. Saya bikin komik Kembara. Nah, ketika saya bikin itu, saya masih teringat-ingat sama film Tengkorak. Nah, saya tiba-tiba berencana buat bikin komiknya pada saat itu. Apa gue bikin komiknya, kali ini kayaknya gue suka banget nih. Nggak usah lah kalau gue bikin komiknya kan agak susah ya gitu. Waktu itu pikiran dalam hati. Kenapa? Karena gimana caranya bikin komik tentang film yang udah saya tonton kan susah ya. Gak ada rekamannya juga.
memori saya juga terbatas ibaratnya. Kalau otak itu kan nggak menyerap ingatan kayak pita kaset ya dari urut gitu kan, nggak, dia fragmen-fragmen ya kan, nggak mungkin bagi saya buat membuat komik berdasarkan film yang udah selesai saya tonton. Oh iya, buat informasi, hal ini juga terjadi di Prahara ya, garis miring perantau ya. Saya kan nggak mungkin bikin. Jadi yang saya inget-inget aja saya eksekusi. Nah, daripada saya membuat komik dari filmnya pada saat itu daripada saya membuat adaptasi film atau merubah film tersebut menjadi bentuk baru, saya pikir saya bikin aja prequelnya. Kan nggak ada tanggung jawab buat saya untuk ceritanya sama, gitu kan, satu. Kedua, nggak ada tanggung jawab bagi saya bahwa komik ini secara moral jadi kalau sama ya, kalau saya nggak adaptasi ceritanya secara moral kan saya jadi harus ada tanggung jawab untuk izin. Gitu. Saya pikir nggak, yang ini hajar aja bleh, langsung lah, kita bikin aja. Saya bikin tuh pada saat itu. Judulnya adalah BPBT, atau ini komik pertama dari Tengkorak. Dari trilogi Tengkorak, judulnya BPBT atau Balai Penelitian Bukit Tengkorak. Nah, oke, BPBT itu apa sih? Balai Penelitian Bukit Tengkorak adalah sebuah balai mungkin kalau di luar negeri Area 51 kali ya. Jadi di film Tengkorak itu ada Area 51 ala Indonesia, namanya BPBT atau Balai Penelitian Bukit Tengkorak. Nah, saya bikin aja dengan ngambil singkatan itu karena menurut saya menarik banget. Karena di film itu BPBT itu apa ya, PNS banget lah. Kebayang nggak sih ada wujud goib, wujud ekstraterestrial atau wujud meta gitu ya di Indonesia, wujud apa, alien atau monster, tapi yang neliti PNS, yuk kebayang nggak? Jadi balainya tuh ya PNS banget gitu. Itu menurut saya di film itu lucu banget gitu. Oh iya, kayak begini kali ya. Kalau ada benda asing darat nih semua di mana, di Monas gitu, ada piring terbang. Kebayang nggak sih datang-datang dari badan penelitian mana gitu. Ruwet lah pokoknya. Itu yang menurut saya pribadi membuat saya geli, dan geli dalam arti positif ya, bukan geli jijik ya, tapi geli lucu ya ini ya. Akhirnya saya angkat jadi sebuah komik berjudul DPBT. Nah, pada suatu saat Mas Susron itu pesan komik saya yang berjudul Kembara, bukan BPBT berjudul Kembara, dia pesan. Jadi kan saya tahu alamat beliau tuh. Jadi kan saya ngirim kan pasti jadi tahu alamat beliau kan. Gak berapa lama, selang berapa lama saya surprisein lah beliau dengan komik BPBT saya atau Balai Penelitian Bukit Tengkorak. Nah, saya kirim, tak dinyana tak disangka, apa ya, Gayung bersambut dengan baik, dia happy banget. Jadi dia happy banget bahwa ada komik tentang film beliau yang mengambil setting sebelum. Oke. Jadi film Tengkorak itu nggak bisa ada sequelnya yang pasti. Nah, nanti boleh tuh diintip lagi lah, boleh ditonton lah. Ada di bioskop online, nggak salah, nama websitenya bioskop online itu tiket nontonnya Rp10.000 buat 2 hari. Kalau nggak salah, nggak tahu sekarang harganya mungkin naik. Nah, Gayung bersambut, dia happy banget. Itu luar biasa banget sambutannya. Nah, ini ada yang lebih happy-nya lagi. Yang lebih happy-nya adalah pada suatu saat Mas Yusron itu sebagai produser dan penulis Tengkorak pada saat itu. Mas Yusron itu tiba-tiba dia WhatsApp pada suatu hari yang indah. WhatsApp tentang alamat rumah saya pada saat itu. Karena dia mau mengirimkan sesuatu. Nah, ketika dia mengirimkan sesuatu ke saya, ternyata adalah apa ya, semacam surat kontrak kali ya, semacam surat kontrak untuk mensecure IP. Nah, ini ngomongin IP nih nanti, tapi tipis saja kayaknya. Karena saya nggak berkompeten dalam ngomongin IP sebenarnya. Nggak ngerti, lebih ke nggak ngerti. Nah, surat yang secure apa ya, bahwa karakter-karakter yang dalam komik dan karakter-karakter film itu adalah milik si A atau milik si B gitu. Saya waktu itu nganggep
apa ya, nganggep biasa aja gitu, cuek, ya udah saya tanda tangani gitu. Karena memang kenapa saya tanda tangani, kayaknya saya juga paham dan sadar betul bahwa karakter yang saya komikin kan bukan milik karakter saya, karakternya Mas Yusron gitu. Ya memang bukan karakter saya, walaupun pindah komik, walaupun pindah media kan itu bukan karakter saya. Ya saya tanda tangan aja. Ya kan no hard feeling lah. Ini sama kayak saya ngomikin Unyil. Terus yang punya Unyil ngasih surat ke saya, ya kan, yang menyatakan bahwa milik ini punya ini, ya saya tanda tangan di atas materai lah. Emang punyanya dia kan, yang salah bukan salah ya. Kan yang ngomikin saya, tapi karakter kan punya beliau. Nah, saya pikir tanda tangan itu tanpa bermaksud sesuatu yang besar. Nah, gitu kira-kira bahasanya. Saya pikir sesuatu yang saya tanda tangani itu tidak punya maksud yang besar. Nah, ini buat teman-teman ya, ini buat teman-teman yang nonton ikut kegiatan Heart Talk kali ini ya. Jadi sebenarnya cerita ini udah saya sering ceritakan, tapi tidak pernah dalam forum yang diadain agak besar nih sama kayak Mas Hadi ya. Jadi saya sering ceritain sama teman-teman biasanya. Nah, kayaknya kurang lebih waktu itu lupa jaraknya berapa lama gitu, berapa tahun. Ya kayaknya selang berapa tahun setelah kejadian komik itu, ada WhatsApp dari Mas Yusron untuk saya pergi ke Jogja pada saat itu. Saya diminta beliau untuk pergi ke Jogja pada hari Sabtu. Waktu itu saya ingat Sabtu sama Minggu gitu. Saya diperintahkan seperti itu, ya saya berangkat lah pada saat itu. Gitu. Ternyata pas di sana ini unik ya, ini yang membuat hati setiap mungkin teman-teman komikus ya, yang teman-teman yang ngomik mungkin apa ya, saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa saya diberikan kesempatan diberikan perasaan yang luar biasa seperti ini. Jadi pas di Jogja pagi-pagi itu saya udah dijemput tuh mobil tuh. Saya dijemput mobil, serius banget nih kayaknya kan. Saya berangkat, kita ke hutan di Jogja tuh ada Tahura. saya ingat. Tahura atau Taman Hutan Rakyat. Pas sampai Tahura itu, itu udah goib tuh. Ada orang-orang syuting tuh, wajir gitu. Gak tahu ya ternyata mereka lagi syuting, mau syuting BPBT. Jadi ini unik ya. Ini saya pikir ini absurd sih. Jadi BPBT itu adalah film yang waktu itu syuting yang saya sekarang terkendala, mungkin minta doanya saja, udah kayaknya udah 2 atau 3 tahun memang belum ada dana segala macam, jadi agak stop gitu. Tapi luar biasa banget pada saat itu. Jadi saya bikin komik dari film, terus ada film dari komik saya. Kebayang nggak? Bingung nggak tuh? Ada film dari komik. Nah, ada komik dari film. Terus ada film dari komik saya, ada tuh. Bingung. Nah, itu judulnya BPBT atau di klepernya tuh BPBT, Balai Penelitian Buku Tengkorak. Dan saya nggak bisa nunjukin foto-fotonya ya, karena ya masalah license dan segala macam ya. Emang nggak boleh ditunjukin. Jadi emang saya nyimpen foto-fotonya. Terus sudah jadi 7 menit pertama yang menurut saya luar biasa banget. Jadi yang mau saya ceritain adalah pada hari itu saya melihat dengan nyata, dengan mata kepala saya sendiri, bahwa image-image yang saya gambar itu ada bentuk nyatanya gitu. Itu aneh. Itu kayak saya di dunia surreal ya. Ada ambulan gitu. Saya gambar ambulan gitu. Terus di samping-sampingnya tuh ada tulisan BPBT, Balai Penelitian Buku Tengkorak. Terus di dalamnya tuh ada orang pakai baju hazmat anti radiasi gitu. Mereka bikin gitu. Terus masuk ke rumah, di dalam rumah ada bayi, ada rumah tua yang saya gambarkan di tengah hutan, dan mereka tuh teman-teman itu mereka nyari rumah yang mirip digambar gitu, supaya mirip dengan gambar komik gitu. Terus bayi segala aneh banget. Itu pengalaman surreal buat saya, yang saya sangat bersyukur. Saya anugerah Allah yang luar biasa buat saya, bahwa saya satu dari sepersekian juta orang mungkin yang berharap seperti ini. Terus saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada karakternya itu nyata gitu ya, jadi orang berpakaian dan berakting
berucap eh itu luar biasa. Nah, dari titik itu tuh itu anggap aja udah selesai ya, cerita itu udah selesai. Nah, saya nggak pengen pada saat itu saya nggak pengen BPBT komik saya berhenti begitu saja. Pada saat itu saya kepikirannya itu. Jadi saya ingin membuat trilogi bukan saya yang pengen ya. Sebenarnya Mas Yusron kepinginannya adalah membuat komik tengkorak dari film. Jadi adaptasi plek-plekan. Dia bilangnya gini. Saya pengen komik tengkorak itu adalah kata per kata sesuai naskah. Jadi naskah film yang dipindahin pada saat itu begitu. Saya pikir saya belum pernah melakukan itu. Saya jujur belum pernah. Dan saya punya ketakutan bahwa ini nggak bakal menarik menurut saya gitu. Ini nggak bakal menarik karena saya pernah melihat beberapa komik adaptasi, ternyata salah satunya adalah Batman Begins yang saya ceritain bahwa ternyata memindahkan itu jadi cuma mindahin itu nggak fun ya, kecuali saya baca komiknya lebih dulu mungkin seperti itu. Nah, karena BPBT ini komik yang saya buat itu adalah komik yang berdiri sendiri, saya nggak pengen ketika BPBT langsung ke tengkorak itu menurut saya akan ada ketidaksinambungan antara karakter saya yang langsung pindah ke tengkorak pada saat itu gitu. Karena saya pikir BPBT dan tengkorak adalah satu universe. Menurut saya. Jadi ini saya nggak bakal ngomongin universe yang luar biasa, yang kayak Marvel, yang kayak Fox, itu enggak. Minimal untuk diri saya sendiri ketika saya membuat komik. Jadi pada saat itu saya nggak bisa menyambungkan tuh benang merah antara komik saya dengan tengkorak. Saya kan pengennya BPBT dan tengkorak itu adalah selarasi nambung gitu, pengennya seperti itu. Wah ini nggak bisa nih, akhirnya saya bikin satu komik untuk apa ya, supaya ada nuansa menyambung gitu. Akhirnya saya bikin komik kedua dari trilogi itu yang berjudul Kamboja. Nah, saya mau share screen dulu buat ininya ya, buat apa sih yang sebenarnya yang tadi dia omongin ya BPBT. Bentar ya, saya komik Widi, bentar ya, saya buka dulu BPBT siap cetak, BPBT isi ya. Oke, saya mau share screen, bentar. Ini mudah-mudahan teman-teman para sahabat gak bosan. Tapi ramai juga tuh di chat ya. Thank you ya, ini udah pada chat ya. Thank you banget ya. Bentar saya mau share screen. Oke, share screen. Share screen, bentar ya. Nah, saya share. Ini adalah yang tadi saya ceritain tuh halaman depan ya. Ada ambulan, ada ini stiker nih. Saya ini halaman-halaman awal ya. Halaman-halaman awal. Ini rumah tuanya tuh mirip banget pas. Saya pengen banget bisa share foto-fotonya, tapi saya udah kadung nggak bisa bilang nggak boleh share, jadi ya udah ini aja nih, nikmati komik saya. Nanti komik karena ngomongin ini nanti soalnya ini penutupnya mungkin Mas Hadi nanti mohon izinnya. Kenapa iseng, karena saya mau jualan juga. Mohon maaf ya nanti. Inilah komiknya BPBT, Balai Penelitian, sebuah fans komik terinspirasi dari film Tengkorak. Ini kita browsing dikit ya. Nanti habis itu kita nyambung ke apa? Ke Kamboja. Bentar. Oke, saya stop share dulu. Nah, bentar saya mau buka lagi. Ini adalah berikutnya adalah Kamboja ya. Kamboja ini adalah komik kedua dalam trilogi Tengkorak ya. Jadi saya ulangi dulu, Kamboja adalah komik kedua dari trilogi Tengkorak. Pertama-tama adalah kenapa judulnya Kamboja. Jadi di film itu ada tim namanya tim Kamboja. Jadi tukang bunuh orang lah ini. Kenapa bunga Kamboja? Jadi ya karena bunganya ada di kuburan tuh, sesimpel itu sebenarnya di film itu memang. Nah ini ceritanya tuh kayak tim mawar, tim mawarnya bapak itu.
Jadi nama-nama bunga. Nah kemudian saya share screen lagi. Ini komik keduanya saya yang berjudul Kamboja, ini dia tampilan dalam interiornya. Ya kenapa gak nunjukin covernya? Karena covernya file kepisah, jadi agak-agak mager buat saya ngekliknya lagi ya ini. Ini dalamnya, interiornya. Pertanyaannya mungkin pasti teman-teman yang ngelihat komik Kamboja, yang beli komik saya juga rata-rata ngomong hal yang sama. Mas kok komiknya lebih bagus ya dalamnya, apa maksudnya gambarnya lebih niat gitu. Banyak yang ngomong kayak gitu. Jadi kenapa lebih niat? Karena buat teman-teman sahabat di sini saya pengen kasih tahu, jangan pernah gambar setengah-setengah. Saya jujur nyesel pas BPBT tidak saya gambar sepenuh hati. Saya jujur nyesel ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu masa depan kita kayak apa. Ternyata masa depan kita bahwa karya kita ternyata dapat apresiasi yang baik, orang senang sama karya kita. Itu kalau kalian gambarnya, mungkin kalian nggak, mudah-mudahan kalian nggak ngalamin, mudah-mudahan amin. Karena saya ngalamin gitu, jadi saya sedih ketika wah aturan BPBT bisa gambarnya kualitasnya seperti ini ya gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi saya nggak pengen. Oh ya ini agak-agak ini ya, agak-agak banyak sadis ya. Saya nggak agak nyesel lah intinya. Jadi ketika di Kamboja ini saya pol-polan gitu. Saya di Kamboja ini saya pol-polan. Oke, ini sama di Kamboja ini saya nggak pakai ini lagi ya. Saya nggak pakai Photoshop apa buat tone-nya saya nggak pakai, ada sih dikit. Nggak pakai Photoshop lagi ya. Saya biasanya sekarang pakai arsir, banyak pakai arsir gitu. Nanti yang di tengkorak lebih full arsir. Kalau ini masih dikit-dikit ada di Photoshop pakai grayscale. Ini saya scroll lah sampai bawah sampai habis. Buat teman-teman buat ngasih lihat kayak apa sih interiornya yang di Kamboja. Karena kenapa saya nyeritain ini? Karena nanti di interiornya tengkorak itu 2 kali lipat ini. Jadi saya mau pol-polan, pas di tengkorak saya mau pol-polan. Saya stop share dulu. Bentar ya, saya buka. Nah, tengkorak. Bentar, mana ini komik saya? Mana sih PDF? Ini dia. Oke. Ini adalah interiornya, bentar ya. Sebelum saya masuk ke tengkorak. Jadi tengkorak ini rencananya insya Allah mohon doanya jadi ini hari apa sih? Ini hari Sabtu. Insya Allah di hari Senin, Selasa kali ya, di hari Selasa. Jadi buat para sahabat, sobat sama sohib, hari Selasa saya mau jualan. Jadi terima kasih Mas Hadi atas kesempatannya. Jualan buat pertama kali karena baru selesai. Jadi ini Mas Hadi luar biasa sekali. Ini yang namanya saya percaya jalan Allah ya. Jadi jalan Tuhan dah. Jadi ini baru kelar hari Kamis ke Jumat itu baru kelar. Jadi para sobat di sini, Tengkorak Trilogi baru kelar, komik yang ketiganya yang berjudul Tengkorak ini baru kelar banget, selesai layout segala macam itu hari Kamis. Hari Kamis betul. Saya mau siap-siap buat mau jualan itu mungkin hari Selasa atau Rebo, karena Senin saya ada sedikit. Saya ngajar juga, jadi buat para sobat sama sohib, saya adalah salah satu komikus yang belum mampu menopang diri dari karya. Jadi saya jujur-jujuran. Jadi saya punya pekerjaan utama untuk ngomik. Saya memang sekarang buat tambahan. Jadi saya lagi mewarnain segala macam, mewarnain komik, bikin ilustrasi, begitulah. Kayaknya banyak teman-teman yang seperti saya juga banyak banget ya. Jadi belum bisa menopang hidup, tapi senang banget masih bisa gambar, proyek-proyekan, nge-layout desain, jadi kayak iklan ya Mas. Tapi saya mau share screen dulu. Inilah interiornya dari Tengkorak. Ini yang saya mau jual di hari Selasa. Bukan jual ya, saya mau buka open PO di hari Selasa. Jadi hari Senin insya Allah saya mau nyetak dulu. Kalau nggak Selasa, Rebo deh. Ini adalah interior dari Tengkorak. Ini 100 sebagai pamungkas, ini adalah 164 halaman. Untuk kata-kata, untuk teksnya sama persis dengan film. Beberapa adegan terpaksa dihilangkan karena durasi. Kalau enggak bisa tebel banget. Ini saya capek banget gambarnya. Nanti kalau mau tipis-tipis, pantau aja sosmed saya buat kapan PO-nya. Ini
adalah apa ya, terakhir dari trilogi Tengkorak. Nanti bentar lagi setelah saya selesai scroll ini ke bawah, saya pengen kulminasi dari kegiatan dari cerita curhat saya ini apa sih sebenarnya, kenapa sih saya pengen ngomongin bikin komik dari film, buat apa, biar apa gitu. Nanti habis ini saya mau ngasih tahu ke kalian buat apa gitu. Bentar tolong di-enjoy gambarnya. Balon katanya seperti ini, saya nggak pakai Lafayette, saya pakai komik Smack Attack dari teman saya namanya Seta. Seta itu merekomendasikan buat teman-teman di sini, kalau teman-teman yang berkomik, mengomik, Smack Attack adalah font yang gratis tistis, baik penggunaan secara komersil maupun penggunaan secara pribadi ya. Jadi ada yang penggunaan secara pribadi itu free, tapi pas komersil nggak boleh. Nah, Smack Attack ini salah satunya adalah baik komersilin gratis, maksudnya karya kita dijual, buat dijual tuh nggak apa-apa deh fontnya gitu. Jadi saya pakai Smack Attack. Nah, ini interiornya, ini cukup panjang scrollnya, jadi saya agak cepat aja ya ini scrollnya. Ada beberapa halaman yang saya bangga banget bisa ngerjain ini. Saya seneng banget menggambar ini, happy banget. Apa ya? Karena udah dapat formulanya. Sedihnya adalah saya dapat formula menggambar di buku terakhir, di buku Tengkorak. Saya udah nggak pakai tone, jadi semuanya saya pakai gayanya Mas Jat atau Mas Jati, Mas Karisma Jati dari Jogja. Dia selalu pakai arsir, pakai penggaris gitu. Nah, saya tiru gayanya biar apa? Supaya komiknya cepat. Maksudnya saya nggak perlu scan dan nggak perlu brush di Photoshop gitu. Tadinya kan biasa saya harus brush, sekarang enggak. Jadi begitu udah selesai ya udah tinggal scan, kasih balon kata. Kalau untuk balon kata saya pakai InDesign. Kalau untuk toolsnya saya masih pakai Wacom Bambu, Wacom Bambu dari 2007 2008. Kenapa? Karena saya memang jarang menggambar dengan Wacom ya. Jadi awet gitu. Saya cuma buat mewarnain doang di Photoshop. Sampai saya akan bakal scroll sampai terakhir ya, sampai bawah ya. Oke, ini adalah interiornya, ngintip interiornya. Saya happy banget dah ini bisa selesai. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa saya memakai format 2 panel seperti ini, karena ini saya udah ketemu formula yang menurut saya enak ya, kadang ya. Jadi saya pakai 2 panel seperti ini, kadang saya itu selalu menganggap komik saya itu kayak bioskop gitu, kayak layar lebar gitu. Jadi saya pengen ada layar-layar yang besar, malah balik lagi ke atas itu. Oke, nih ya scroll sampai supaya kalian bisa menikmati bisa ngelihat gambarnya ya secara keseluruhannya. Oke, sebentar, kita dikit lagi. Oke. Nah, sampai halaman, selesai di sini saja. Set, karena berikutnya sononya adalah, jadi 4 halaman habis ini, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Jadi 8 halaman habis gambar terakhir ini adalah endingnya gitu, yang ini nggak boleh di spoiler. Saya mau stop share dulu. Nah, saya baru setelah melihat ini, saya akan memberitahukan kepada para sobat semua Hartalk kali ini sebenarnya kulminasi dari yang saya ceritain apa sih sebenarnya, kulminasinya seperti apa sih. Jadi ini saya mau jawab dulu ya, boleh ya? Dikit-dikit aja. Boleh Mas. Silakan Mas. Jigoku Sensei, Naokube, guru tangan setan. Oh, ini di anime, kalau di mangganya lebih banyak. Oh ya, saya kalau ngomong manga ya. Chapter karakter dan Tengkorak ini banyak bandingin sama Magnum Opus Hideaki. Ya, thank you Gibran, dia banyak yang nyamain sama Neon Genesis Evangelion. Saya termasuk penggemar Neon Genesis ya. Tapi Mas Yusron saya nggak tahu itu. Kayaknya orang sutradara itu mah mungkin tahu ya, tapi anim kayaknya jarang orang nonton kartunnya. Nonton anim. Maksudnya THR, Taman Hutan Rakyat THR. Oh enggak, di Jogja ada Tahura Mas, Taman Hutan Rakyat. Itu kayak ada Tahura. Kalau di sana bukan THR, Tahura. Saya senang ngomong Tahura. Yang bandingin Tengkorak sama jadi saya lihat Tengkorak ini cuma bikin film, cuma montase berita. Ya, ada montase berita. Jadi openingnya Tengkorak itu
istilahnya mockumentary ya kalau dalam dunia film ya, namanya mockumentary. Jadi seolah-olah dokumenter tapi ternyata bohong. Nah, tapi cuma depan-depan doang kayak film apa ya? Itu film ada yang pakai handheld itu. Ya itu gaya-gayanya kayak Blair Witch Project. Terus apalah ada banyak lah. Tapi yang paling terkenal ya bukan yang pertama ya, itu Blair Witch Project. Jadi ada kaset pita ditemukan ada hantu. Padahal gak ada hantunya juga. Platformnya apa gitu? Oh nanti cetak. saya ini Seta bukan Sweta, bukan Seta kan, Mas Seta yang ngasih tahu. Mas Seta teman-teman dari Kabum. Terus kemudian platformnya apa? Platformnya cetak. Jadi yang kenapa saya pakai cetak? Sebenarnya jujur saya ini orang lama agak susah buat webtoonan. Jadi kalau ditanya pernah bikin webtoon nggak? Pernah. Nanti boleh tuh dicari komik di webtoon judulnya Kembara. Kalau nggak salah masih ada Kembara. Jadi itu kayaknya cuma 4 episode tapi saya selesaikan di komik di versi cetak. Nah gitu. Habis webtoon waktu itu canvassing ya, jadi bukan official ya. Itu 4 chapter itu penontonnya banyak banget tuh. Judulnya Kembara. Jadi saya spoiler dikit, nanti boleh tuh di search webtoon. Tapi saya bikin webtoon tapi tradi ya. Jadi saya bikin kertas sampah tuh saya tempel-tempel panjang banget kayak kertas tisu. Kayak tisu toilet. Aneh banget. Terus di-scan satu-satu panjang. Judulnya Kembara di webtoon, di Line Webtoon. Itu 4 episode. Ceritanya tentang di bulan ada gedung. Ngeri kan. Bulan apa Mars ya? Saya bikin lupa. Bukan di Mars tuh adalah di satu bukit tuh ada lubang. Keren. Penasaran? Gue dibaca di Line Webtoon, judulnya Kembara. Nah, itu tradi tuh, saya bikin tradi. Makanya nanti kalian lihat tuh, ini tradi tapi webtoon. Meskipun tidak berwarna, melakukan sketsa saja. KWD itu komik dibuat tahun lalu itu bukan? Iya tahun lalu itu dibuatnya dari tahun lalu 164 halaman baru kelar minggu kemarin dan baru kelar proses layout, scan segala macam dan teks di hari Kamis kemarin. Oke. Setangkai teratai. Ya ini lagunya Setangkai teratai di web. Komik Tengkorak dibuat pakai aplikasi software digital apa saja? Muhammad Ibrahim bertanya. Kalau untuk software digital saya pakai Adobe Photoshop untuk software-nya, tapi mohon maaf ya, saya pakainya ilegal. Mohon maaf. Dan saya pakai Adobe Photoshop. Kenapa? Karena menurut saya pribadi, bukannya saya nggak bisa nggak nyolek platform lain kayak Adobe Pen segala macam. Cuma menurut saya pribadi, Adobe Photoshop adalah salah satu platform yang aman ketika pindah ke platform lain. Sebagai contoh, saya ini kan juga kadang edit di Premiere, itu copy paste ke Premiere enak banget. Untuk cetak enak banget. Nggak untuk untuk supaya nggak moir, untuk sumpama ini istilah teknis ya, nanti boleh dah dicari-cari sendiri. Untuk warna, apalagi kita pakai cetakan pakai mesin di Indonesia tuh ya Allah susah, warna tuh susah ya. Jadi Photoshop ini warnanya nggak aneh-aneh kok, nggak kayak kadang nggak nyala banget gitu, dia mah biasa. Terus kalau tuh saya pakai Wacom bambu, Wacom dari tahun 2000 berapa dah tuh, 2009 kali. Blair Witch Project itu found footage katanya. Oh iya benar, found footage ya. Jadi kayak apa? Ya, ketemu kaset kita. Nah, sekarang sampailah kita di kulminasi kegiatan kita kali ini. Jadi saya pengen ngasih tahu nih, kenapa sih teman-teman para sahabat Hard Talk di sini bukan harus enggak, tapi kadang diperlukan suatu strategi untuk mendagangkan diri kita. Gitu kira-kira. Kata-katanya gitu kira-kira. Kadang diperlukan suatu strategi untuk mendagangkan diri kita. Sebagai contoh begini. Yang saya lakukan itu adalah kegiatan-kegiatan yang saya lakukan jujur dari lubuk hati paling dalam adalah tanpa sengaja. Yang saya lakukan dengan membuat komik dari film adalah kegiatan yang saya lakukan tanpa sengaja. Tidak ada unsur kesengajaan untuk membuat itu. Tapi alangkah baiknya jika membuat itu dengan kesengajaan dan kesadaran. Sebagai contoh begini, kenapa kita harus melakukan itu? Saya pikir
ketika kita membuat komik atau membuat sebuah bentuk apresiasi terhadap sesuatu, sebagai contoh ini berandai-andai aja ya, berandai-andai. Ucapan saya sebenarnya nggak ada ilmunya, saya pikir nggak ada, tapi mudah-mudahan ada satu atau dua hal kebaikan yang bisa diambil. Jadi sebagai contoh, jangan Joko Anwar dah, jangan ya, siapa ya? Semua ada film baru nih, semua film judulnya yang baru apa? Ada film baru Indonesia nggak sih? Film baru Indonesia, boleh dong di komen. Saya lupa. Film baru Indonesia yang akhir-akhir ini yang dari podcast itu, yang podcast GJLS itu ada nggak? Saya lupa. Intinya gini. Anggap aja kemarin Joko Anwar habis bikin film siksa kubur ya, bukan siksa neraka ya. Kalau siksa neraka kan dari si Anggi Umbara ya. Kubur bener ya, siksa kubur. Anggap aja begitu. Ada film siksa kubur. Kemudian Anda berbaik hati buat bikin, gak usah komiknya, artwork sebagai contoh. Artworknya kalian bikin artwork poster-posteran, kalian bikin gimmick-gimmickan tentang siksa kubur gitu. Bukan tidak mungkin sang sutradara atau sang penulis ketika Anda bikin dan nyolek di media sosial, bukan tidak mungkin mereka akan merepost karya Anda. Itu bukan tidak mungkin loh, dan itu mungkin banget. Apalagi jika karya-karyanya bagus banget. Itu bisa dikenal sama mereka. Itu bisa dikenal serius. Contohnya kalau nggak salah yang ilustratornya itu tuh ya, Daydream, Nightmares and Daydream itu kan juga seorang ilustrator. Intinya Siksa Neraka diadaptasi. Iya betul. Muhammad Ibrahim, Siksa Neraka itu adaptasi dari komik loh. Wah, keren itu. Ada orang disetrika itu loh di neraka. Setrikanya spesifik lagi, ada yang jagonya. Kita nggak ngebahas itu tadi. Saya nonton soalnya. Siksa Neraka is the best daripada Siksa Kubur. Gak ngerti saya. Anyway, bukan tidak mungkin para orang-orang bintang-bintang itu akan merepost karya Anda dan mengapresiasi. Nah, dari situ ketika Anda dikenal orang, ketika karya Anda berkeliaran ya di dunia sosial media, ketika karya Anda banyak yang tahu, itu adalah wujud sebenarnya mengiklankan diri sendiri, mengiklankan diri Anda dengan cara yang gratis. Karena jujur, sebenarnya ada dua hal setelah ini jujur ya, kita ngomong jujur. Ada dua hal waktu itu dari teman-teman MKI ya, setelah Prahara itu ada dua komik sebenarnya, ada dua komik dari film. Yang pertama itu film judulnya, jadi yang pertama waktu itu Joko Anwar pernah bikin film pakai bahasa Inggris, full pakai bahasa Inggris. Saya lupa judulnya apa. Waktu itu teman-teman MKI bikin satu page, terus kita tweet dan kita senggol Joko Anwar, berbalas dengan baik. Lupa, bukan film lama kayaknya, film lama kok, film lama. Jadi ada pokoknya bahasa Inggris full, orang Indonesia yang main. Pakai bahasa Inggris. Mungkin juga ya perbuatan aja, tapi kayaknya film lama kok, udah kayak 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Tapi ternyata hati saya nggak ada buat bikin komiknya gitu, hati saya nggak ada. Terus film berikutnya adalah Cinta, CIN, T-nya itu tanda kurung gitu, T-nya salib. Jadi film itu tentang cinta dua sejoli beda agama intinya gitu. Nah, kita juga bikin komiknya tuh waktu itu 1 atau 2 halaman kita post. Terus si sutradaranya seneng, waktu itu sempat kontak atau segala macam buat lanjutin, tapi balik lagi hati saya nggak ada gitu. Jadi kayak proyek gitu. Jadi saya kayaknya tipe orang yang melankolis kali ya atau apa gitu. Jadi kalau hati saya nggak enak, nggak mau ngerjain, kayak wah ini nggak deh. Kalau cuma buat, maksudnya kalau ini enggak gitu. Tiba-tiba kalau enggak tuh agak susah, kecuali film yang benar-benar saya pengen. Dan itu kan menolak rezeki ya, nggak boleh tuh. Maksud kalau bagi saya itu menolak rezeki. Jadi sebenarnya kalau kalian berani nyolek, berani ngobrol segala macam, mereka kan welcome banget, dan itu rezeki juga, rezeki banget karena menurut saya rezeki itu nggak hanya uang, tapi juga persahabatan, terus informasi segala macam itu dapatnya dari situ. Jadi itu yang sebenarnya saya pengen kasih tahu, karena kenapa? Karena ya
banyak juga teman-teman ngapain mau bikin dari film? Kenapa nggak tinggal nonton filmnya aja? Kan udah ada OTT. Buat yang nggak tahu, buat teman-teman, saya dari tadi nyebut OTT. OTT itu akronim dari singkatan dari over the top, yaitu kayak Disney Plus, ada Netflix segala macam. Jadi bisa nonton di situ. Nah, tapi menurut saya masih penting, masih relevan karena apa? Ini adalah hubungannya teman-teman komikus, teman-teman seniman untuk nge-branding diri, teman-teman komikus, teman-teman seniman untuk membuka cakrawala, teman-teman komikus atau teman-teman seniman yang siapa tahu insya Allah juga dapat apa ya, dapat pintu-pintu rezeki yang lain, bisa storyboard kayak teman saya ada yang namanya Umam, dia dapat storyboard dari SCTV segala macam, karena berani bisa nyolek-nyolek itu tadi, nyolek-nyolek PH, nyolek-nyolek artis, di repost, walaupun kesannya kacang goreng, walaupun kesannya remeh-temeh, ya namanya jilat-jilat dikit kali ya. Boleh ya. Tapi balik lagi, kalau saya kadang kalau di hati ada yang gasrek agak ribet. Oke, saya mau baca komen. Ada dari Harzan, setuju Mas, dulu sering bikin fan art. Alhamdulillah. Waduh, astaga ini serius Mas Harjan nih. Wah, gak disangka nih ada Mas ini saya nyebutnya benar. Harzan Arsi, Mas Harzan. Thank you banget udah nonton. Jadi para sahabat boleh lihat tuh di kolom chatnya. Ini ada sahabat kita yang saya kaget, senang banget nih. Thank you banget buat Mas Hadian yang menyelenggarakan acara ini. Akhirnya saya ketemu sama Mas Harzan Arsi. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama. Beliau adalah penggambar dari poster ini bukan rekayasa ya Mas Hadia. Jadi Siap, aman. bukan rekayasa ini, bukan teman, bukan, saya nggak kenal nih, jujur nggak kenal, saya shock nih, saya thank you banget Mas. Ini dipercaya ini yang bikin poster filmnya, jadi para sahabat tuh, karena lihat-lihat gambar saya yang dulu tuh, ini bukan rekayasa, ketemunya di sini. Thank you Mas Hadi udah memperkenalkan Mas Harzan. Boleh nih kayaknya di direct message nih kayak apa? Gimana nih caranya kita bertegur sapa nih? Mas Harshan, boleh dong ditaruh alamat IG-nya, nanti boleh saya follow nanti ya. Thank you. Saya mau mention yang udah pada bergabung Komen-komen ya. di komen-komen dan bergabung di ruangnya Hadi Mas. Mas Hadi, Mas bergabung di ruangnya Hartok yang dipawangin sama Mas Hadi. Saya mau mention yang udah bergabung. Thank you banget. Yang udah denger cuap-cuap saya kayaknya tanpa ilmu ya, jadi malah orang curhat ya. Bentar ya. Ada Mas Agus, ada Mas Bambang, Mas Bambi, thank you. Ada Bang Ara, ada Cornelius Nathanael, thank you. Dani Firdaus, mudah-mudahan saya gak kayak orang curhat kayak radio ya. Thank you ya. Dila, Faisal, mudah-mudahan gak dapat ilmu. Farida, Gibran, thank you Gibran, aktif banget. Harzan Arsi, thank you. HSA saya nggak tahu, tapi masuk saya nggak tahu namanya, kepanjangan singkatan. Thank you banget. Kemudian ada Mas Jeffrey, ini pasti ada banyak teman-teman Facebook yang saya nggak tahu, mohon maaf. Atau dari teman-teman Palembang ya Mas Hadi ya, ada komunitas kah atau apa Mas Hadi, boleh dong di-mention dong. Siap. Saya juga malah nggak tahu. Oh gitu. Soalnya di grup Hartok ini lumayan sih Mas, udah 600-an ya. Oh gitu. Jadi sulit buat mention satu-satu, cuman beberapa kan ada kayak Mas Dani, Firdaus, ada Mas Bambi, ada Mas Dila, saya tahu ya ada Syahwa, terus ada Mas Faisal Rashad, itu yang biasa ikut ini sih, saya sering lihat di kelas tiap minggu ya, tiap Sabtu malam itu selalu ada kayak gitu. Siap. Terima kasih Sri, Syahwa, Tia, Gibran, Sawa nih, aduh nih Jeffrey Gunadi, Jeff Gun nih, kayaknya Mas Jeff Gun nih. Thank you. Saya mau buka notepad nih, saya takut nggak kecatat alamatnya sih itu. Bentar ya, sabar ya. Serasat. Nah. Thank you. BTW boleh share nggak Mas Widi keseharian bangun tidur sampai tidur lagi? Bentar. Saya kecepatan bacanya. Buat para sobat nih saya mau bacain. BTW boleh share nggak Mas Widi keseharian dari bangun tidur sampai tidur lagi? Apa saja yang dilakukan? Untuk referensi saya memanage waktu antara kerjaan dengan proyek pribadi. Oke.
Mas Harzan, Mas Harzan, mohon maaf ya jika ada kesalahan dalam penyebutan nama ya. Saya mau ceritain dulu. Jadi saya ini buat para sobat, saya adalah guru SMK. Saya di salah satu SMK swasta di Jakarta Selatan. Jadi tapi saya guru doang ya. Maksudnya hanya mengajar ya. Mengajar di SMK itu saya mengajar desain grafis sebenarnya. Macam-macam sih sebenarnya kalau di matpelnya macam-macam. Pagi itu saya tuh ini susah ya bayanginnya ya. Ini saya adalah warga Jakarta, warga Depok yang cari duitnya di Jakarta, kerjanya di Jakarta. Jadi saya tuh bangun jam 4 pagi, berangkat jam 5 menuju sekolah saya di Blok M. Jadi jarak antara rumah saya sama sekolah itu kurang lebih 20 km. Kalau dari Google Maps itu 20 km. Saya biasa tiba tuh jam 6 kurang. Kenapa? Kalau agak telat tuh pasti macet. Kemudian saya ngajar mulai jam setengah 7. Nah, habis itu saya tuh ngajar sampai jam 2, jam 3 selesai, jam 2 selesai, jam 3 tuh pulang. Nah, sampai rumah itu biasanya jam 4, jam 5, beres-beres rumah dulu. Kalau ada sambil nyuci baju, biasanya kalau ada baju-baju kotor, cuci baju rapi-rapi, nyapu-nyapu, beres-beres. Nah, saya tuh dikaruniai alhamdulillah dengan istri yang kerjanya nggak jauh gitu loh. Jadi beliau itu kami bisa sholat maghrib bareng, intinya gitu. Jadi kan banyak tuh kalau di Jakarta tuh jam 9, jam 10 baru sampai rumah. Saya enggak. Saya sebelum maghrib itu udah pada di rumah. Nah, saya menggambar itu mulai tepat sehabis Isya. Saya menggambar itu tepat sehabis Isya. Nah, saya dalam menggambar itu jujur ya, saya tuh nggak pakai sketch pensil. Saya bukan mirip ya, saya ngikutin gayanya Kim Joo Gi. Pertanyaannya adalah kenapa? Karena kalau saya pakai sketch pensil, saya nggak akan kelar sampai jam 9 tuh pasti nggak kelar kalau saya nyeket dulu. Jadi saya langsung tiban inking. Makanya kalau diperhatiin komik saya wajahnya beda-beda orangnya. Karena kalau kalian perhatiin slide tadi, kalau nanti lihat rekamannya, pasti kalian nggak tahu itu tokoh yang mana karena gambarnya beda-beda. Tokohnya sama tuh, semua ada brewok. Dia ada salah satu brewok bro. Itu mukanya tuh ada kadang panjang, kadang apa. Karena saya langsung spidol. Nah, karena kalau saya langsung pensil, saya nggak bakal kelar tuh kalau jam 9 tuh nggak bakal kelar. Jadi makanya saya langsung spidol. Kenapa saya jam 9 harus kelar? Jam 9 adalah waktu saya harus tidur, Mas. Jadi, kenapa harus tidur? Saya kan bangun nanti pagi. Bangun harus jam 4. Nah, pertanyaannya adalah, untuk ngerjain kerjaan-kerjaan yang lain yang non-komik pribadi ada nggak? Ada. Waktu itu saya sempat curhat sama Mas Hadi, pokoknya ada suatu kerjaan lah gitu, yang dari ono lah. Gitu. Nah, saya itu ngerjainnya nih, kayaknya ada teman dari guru DKV. Saya ngerjainnya tuh di sekolah. Jadi saya kan kalau ngajar itu kan nggak full, kita ngajar dari jam setengah 7 sampai jam 2 itu kan nggak mungkin full. Ada jam-jam kosong, saya dapat 2 jam kosong atau 3 jam kosong. Itu saya kerjain tuh gitu. Ingat ya saya guru doang ya. Jadi saya ada waktu luang gitu. Terus kadang di jam saya ngajar juga ketika saya ngasih tugas atau segala macam, atau saya udah lagi habis selesai nerangin kan ada waktu mereka murid berkarya. Nah itu saya cicil tuh. Saya warnain, saya coloris sama layout. Kalau ada apa? Oh iya buat teman-teman sobat komik. Sobat komik jadi ini podcast saya. Maksudnya buat para sobat, kalau salah satu pekerjaan komik yang jarang orang ngambil adalah layout ya. Layout tuh bikin itu balon kata, teks pakai Adobe InDesign. Saya itu jarang tuh. Itu peluangnya masih gede. Jarang banget ya. Itu saya bantuin itu. Kadang kalau ada teman yang komiknya minta di layoutin pakai teks apa segala macam pakai desain tuh saya tuh. Nah pas itu biasa saya lakuin di tengah-tengah yang ngajar, ada jam kosong saya selesaiin gitu. Dan salah satunya adalah hari ini nih, Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu adalah kesempatan yang saya senang banget bisa sama keluarga, sama istri gitu kan di rumah. Ini hari ini jujur ya Mas Hadi ya, itu ya saya sama tablet ngerjain kerjaan yang belum gitu, pakai itu apa ya, happy banget menurut saya, happy banget. Apa ya, nggak apa ya, nggak ada obat dah. Bisa ngerjain sesuatu di rumah, happy lah itu.
Iya, kalau betul namanya lettering kalau di Amrik. Oke, kok aku cari gak ada. Oke, bentar ya. Oke. Thank you nih. Bentar ya, saya mau nge-add ini keburu lupa di Instagram. Oke, siap. Keren banget ya sebenarnya. Sebenarnya kalau kalau dibilang saya udah ngamatin Mas Widi, wah ini diundang di Hard Talk ini harus pas banget kan. Pas banget. Kemarin waktu itu kenapa ya kita gak jadi ya? Saya lupa lagi. Ya waktu itu nggak jadinya karena saya nggak ada itu, ada kerjaan itu kan. Terus bilang mundur Mas mundur. Ternyata momennya pas gitu. Momennya pas, ini enak banget. Terus dulu tuh pernah ada Mas, saya pernah acara podcast, bukan acara kayak gini juga, saya lupa. Itu lupanya lupa beneran chaos, maksudnya lupanya tuh pas udah saya jam 9 terus ngelihat kok banyak orang telepon gitu kan, gak taunya saya disuruh live. Itu pernah juga. Iya, keren. Jadi begitu ya, tadi ada pertanyaan yang dari bangun tidur sampai tidur lagi, masih melihat matahari Mas ketika pulang kerja? Iya, itu masih saya bersyukur. Saya bersyukur banget. Jadi buat para sahabat, saya yakin nih banyak yang nggak di Jakarta ya Mas Adi ya. Jadi kalau yang di Jakarta itu buat para sahabat, para sobat ini pulang ngelihat matahari itu adalah sebuah privilege beneran. Iya, bener. Dan saya ini happy banget bisa pulang, bisa ketemu istri sebelum bisa sholat maghrib bareng. Itu. Berarti Mas Widi tahu kan kenapa aku pindah ke Palembang? Nggak bisa lihat matahari. Istri juga nggak bisa lihat matahari kan. Jadi sekarang kita berdua bisa ngeliat matahari pulang. Bisa ngeliat matahari Mas. Thank you. Itu satu privilege banget kayak gitu. Ya, keren banget buat Mas Widi ya. Jadi kalau ada sobat-sobat yang masih mau bertanya boleh bisa open mic aja atau lewat chat juga. Jadi di sini kan keren banget ya kisahnya Mas Widi ya. Secara garis besar saya juga pernah ikut bahkan bikin film ya, betapa susahnya bikin film kayak gitu ya. Nah Mas Widi dengan membalik biasanya film dari komik dulu dibuat film kayak gitu, atau dari novel dibuat film. Nah ini dibalik ya, film dulu. Nah ini berkaitan juga dengan Hard Talk episode berapa ya, 30-an ya kalau nggak salah. Waktu itu kita menghadirkan Mas Beng. Nah Mas Beng pernah hadir Mas Widi. Jadi sama konsep yang diambil Mas Widi sama Mas Beng, sama mengambil rekam memori gitu. Jadi kalau Mas Beng membuat komik kopinya, perjalanan kopinya gitu, betul. Itu mengambil memori. Jadi Mas Widi juga sama mengambil memori itu kayak gitu. Itu keren banget ya. Oke, saya salut sama Mas Widi, termasuk salah satu komikus yang masih rajin. Kalau saya udah nggak rajin ya. Ya udah full digital dan nggak terlalu detail. Terus kalau Mas Widi masih tradisional dan detail. Sebenarnya ada alasannya Mas. Siap. Gimana tuh alasannya Mas? Jadi ini buat ini sebenarnya nggak tahu ya jadi ilmu apa enggak ya Pak buat para sobat ya. Jadi saya itu sebagai gambar, sebagai penulis itu kadang saya harus sadar umur itu kita bertambah gitu. Kadang di pikiran kita nih gambarnya sampai kapan gitu, atau skill menggambar saya ini sampai kapan. Jadi kenapa sih saya senang detail? Jadi ketika kita nge-push kita suka detail, saya berharap di umur saya ketika 60 atau udah kemampuan saya menggambar kurang, karena saya suka detail dari awal. Jadi ketika saya sudah tua banget tuh gambar saya tetap bagus gitu. Ya, gimana bilang? Konsisten ya ibaratnya. Tetap bagus, tetap walaupun nggak detail tapi jadi sedang gitu. Yeah. Tapi kalau kita dari muda gambarnya sedang, pas nanti ini buat para sobat, ini versi saya ya, ini nggak ada ilmunya ya. Maksudnya ini kalau saya kebiasa gambar sedang dari muda, pas tua kan makin males ya kita ya. Jadi sederhana banget gitu menurut saya sih.
Ya, bener banget gitu. Karena kan ya seperti yang Mas Widi bilang ya, kita nggak tahu kita sampai kapan ya. Hmm. Apa kepikiran kan kalau misalnya di hari tua nanti kan mungkin saya fokus gambar tuh buat have fun, bukan lagi buat Betul. mengejar mengejar sesuatu ya. Nggak Heeh. terlalu ambisius ketika kita muda. Iya. Tetapi kita gambarnya tuh udah fun buat kita senang sendiri ya. Jadi ketika kita membuat gambar tuh perfect perfect dalam Heeh. artian sempurna buat kita itu udah jadi nilai ini ya, nilai tersendiri gitu. Karena kan Hmm. kalau ngobrol sama teman-teman, apalagi tuh ngobrol sama Mas Beng itu kan bilangnya bahwa komikus tuh orang yang paling hebat gitu loh, bikin cerita sendiri, Gambar gambar sendiri, bahkan jualan sendiri, sedih banget. ya kan? Jadi itu keren banget gitu. Ya pernah juga aku ketemu sama Mas Angga Sasongko ya, waktu Oh, itu Angga Mas Angga lagi, Sasongko. ya Mas Eh Angga roadshow apa? di My Eknoid rumah Prewedding. produksinya tuh. Yang bikin My Prewedding itu tuh komiknya si Nisa yang Iya, terbaru iya, iya. diangkat Eknoid itu. juga dia yang bikin kayaknya. Iya. Nah, jadi Heeh. sebelum Eknoid itu dia roadshow tuh waktu masih ini ya filosofi kopi ya kalau nggak salah. Iya, Dia filosofi roadshow. kopi itu IP-nya dia tuh Benny. Iya, roadshow ke Palembang. Waktu itu kan aku masih ngajar ya. Heeh. Kebetulan ada temanku di film bilang ajakin tuh di salah satu sekolah kan, sekolahnya kebetulan ada bioskop. Jadi ngobrol-ngobrol tuh. Waktu ngobrol itu Mas Angga tuh bilang bahwa di Indonesia ini tuh sulit banget penulis cerita kayak gitu. Jadi banyak Betul, penulis betul. cerita tapi penulis cerita itu bukan nggak konsisten ya, tetapi kurang menjual kayak gitu. Jadi Mm-mm. mereka itu kurang masih belum memikirkan target segmented. Jadi kayak nulis-nulis aja. Kayak, sedangkan kalau film kan dibuat emang untuk target Buat. segmented dan bisa menjual gitu kan. Nah terus akhirnya ngobrol tuh aku sempet bilang sama beliau kan, aku bilang, Mas kenapa nggak ngambil komik dari webtoon ya? Itu bejibun tuh. Kayak gitu, komikusnya Heeh. komikus semua tuh kayak gitu kan. Heeh. Komiknya udah punya brand. Oh bener juga lu ngomong kayak gitu. Tiba-tiba Heeh. dibikin Eknoid. Kaget gitu. Eknoid. Iya. Mas Jadi kan, Adi, aku mau baca apa mau siap. balas-balas komen dulu nih. Boleh. Ada yang dari Gibran nih. Opini saya tentang komikus lokal yang dapat kontrak komik di Amerika kayak Mas Hendri atau Mas Dian. Menurut saya ini kayak kalau dalam dunia musik ya Mas Gibran sama teman-teman di sini. Kalau dari dunia musik ya ada yang musisi gimana ya bilangnya ya. Kalau dunia perform kali ya, ada teman-teman musisi yang bawa lagu sendiri, ada teman-teman musisi yang bawa lagu orang atau cover. Sebenarnya sah-sah aja buat dia tergantung tujuannya. Ada yang mau cari uang, fame atau apa gitu. Jadi kalau pendapat saya sih ya sah-sah aja, tapi yang pasti sama seperti dunia musik. Kan Mas Gibran juga kalau mungkin pernah ke kafe atau apa ya ada musisi-musisi yang cari uangnya dia bawain lagu orang di nikahan. Tapi ada juga musisi-musisi yang gue mau jadi musisi nih, gue ikut gig. Dia gig itu apa ya? Kalau kita tuh komik frontier gitu, pameran-pameran, event-event. Kalau musisi itu ke gig, gigs ya. gigs terus mereka nyanyi buat memperkenalkan lagu mereka. Ada yang salah dan gak ada yang benar. Ya ini adalah cara-cara masing-masing teman-teman buat mencari rezeki ya. Ada orang-orang yang kayak Mas Beng itu luar biasa banget. Ada orang-orang yang membuat komik untuk pasar ada juga gitu. Tapi kalau Mas Andre emang saya suka sih gambar. Terus kemudian Henry Prasetya juga saya kira ngomong kancil. Kancil itu yang pas awan. Oke. Iya sih kalau saya intinya itu kalau pandangan komik ya bahwa ada teman-teman yang komik judul sendiri bisa famous juga kayak Mas Weta, Mas Isyun ya. Ada juga yang pesenan. Ya mereka kan sama-sama di rumah punya periuk nasi ya. Iya, benar. Ya karena kan itu tadi kan nggak semua seperti dibilang sama Mas Widi tadi ya. Kalau Mas Widi sama aku termasuk yang belum bisa mengandalkan hidup dari
berkarya kayak gitu ya. Jadi kita juga punya sampingan kayak gitu ya. Bahkan kalau aku pribadi justru ngomik animasi itu malah sampingan kayak gitu loh. Jadi ada pekerjaan yang memang untuk kita hidup sehari-hari ya, karena itu udah ini ya. Beda case-nya kalau kita lihat kayak Sweta, kayak Mas Isyun, kayak Faza bahkan ya. Faza udah keren banget kayak gitu kan. Itu memang mereka fokus di profesinya kayak gitu ya. Iya. Saya mau menanggapi HSH. Jadi beliau bilang jadi kangen nih sama Ciayo Komik. Jadi kalau saya Mas HSH platform online gimana ya, belum menjadi pilihan saya untuk berkarya via komik. Kenapa? Karena kalau bagi saya pribadi menggantungkan karya saya atau bukan menggantungkan itu apa? Memasrahkan karya saya terhadap satu platform tertentu itu apa ya? Agak riskan ya. Seumpama saya punya komik terus saya pasangnya di Line Webtoon atau Ciayo. Kalau perusahaan bubar, tapi ini nggak ngomongin ini ya, bukan ngomongin menjadi komikus official ya, bukan ya, tapi canvassing doang deh. Saya pasang taruh karya saya, tiba-tiba udah 10 chapter, perusahaannya bangkrut, gitu kan repot juga. Itu yang membuat alasan saya membuat komik di versi cetak. Menurut saya pilihan-pilihan seperti itu memang agak merepotkan ya. Kalaupun toh bikin website sendiri juga mungkin platformnya juga kita agak sulit. Tapi balik lagi, bukan berarti saya menakut-nakuti. Tapi itu pilihan saya pribadi. Toh banyak juga kok sahabat-sahabat dan sobat-sobat yang bikin komik di platform digital yang mendapatkan cuan gitu, kayak Tai Lalat kalau nggak salah di Line Pak, terus Ciayo ada Ciayo udah bubar. Ya intinya adalah yang online itu patut dicoba, apalagi buat generasi muda sih. Tapi kalau bagi saya nih yang generasi dinosaurus agak takut buat naruh karya di platform online, bukan dibajak, bukan, saya emang nggak begitu peduli dibajak ya, tapi lebih ke udah saya 10 chapter atau perusahaannya bangkrut kan, masa kita re-upload di platform lain gitu kan, repot agak menurut saya. Iya. Gitu. Ini juga nih dibilang bahwa ini ya platform yang terbaru ada komik ya. Jadi banyak banget sih sebenarnya platform terbaru ya. Ya kalau teman-teman sobat-sobat yang masih muda nggak apa-apa sih kayak gitu ya untuk berkarir ya. Branding dengan upload di platform atau apa kayak gitu ya. Kalau Mas Widi dia punya alasan kenapa nggak memilih platform online gitu. Kalau ya sama sih sebenarnya, kalau mungkin karena generasi kita udah beda kali Mas ya. Beda. Zaman dulu ya. Bahkan kalau zaman dulu tuh apa sih yang ngomik.com ya, waktu booming ngomik.com ada ya. Ada komiku deh, kayak komiko. Iya, ada komiku, ada komik kita kayak gitu, ada ngomik.com kayak gitu ya. Itu terus Mas Hadi dulu. Ada satu lagi loh sebenarnya yang embahnya platform komik online di Indonesia. Embahnya ini ada embahnya Mas. Apa tuh? Saya nggak tahu Mas Hadi tahu apa enggak, tapi kayaknya tahun 2000-an pertengahan itu ada namanya DB Komik. Oh iya. Tapi itu kan zaman dulu ya, itu aplikasi Nokia. Maksudnya itu zamannya APK ya, aplikasi APK itu sobat-sobat di sini mungkin agak kurang relate ya. Jadi dulu handphone itu apa ya bilangnya ya. Jadi handphone itu dulu nggak, software-nya tuh nggak kayak sekarang yang satu gitu, nggak. Dulu itu aplikasinya download gitu. Download dulu. Bluetooth infrared gitu kan. Infrared, Bluetooth. Nah, dulu itu ada mbahnya platform komik, dan ini lokal bener. Dan ini keren banget, namanya DB Komik atau database komik gitu. Iya. Dan bayar, udah bayar loh, bayangin loh. Udah bayar. Iya bayar. Seingat saya bayar loh itu. Ngeri keren. Iya. Nah, jadi jadi itu jadi sebuah pilihan ya buat teman-teman sobat-sobat ya untuk sekarang sih manfaatin aja kalau memang marketnya
marketnya sekarang seperti ini ya. Kalau misalnya kayak aku pribadi sih sebenarnya kayak lebih ke capek kayak gitu ya. Jadi walaupun aku juga pernah canvas webtoon canvas juga, wah capek banget ya. Nah, coba ngobrol sama teman-teman komik ya yang di webtoon itu, wah gila ya, mereka 1 bulan wah gitu kan, sampai Iya. itu ya. Ya kemarin terakhir Bening ngechat kan gitu kan, Mas lagi sibuk nggak bantuin, lagi cari ini dong, bantuin cari ini gitu, atau Mas Hadi gitu kan, buat color kan, base color. Aku bilang capek nih kayak gitu. Ya, karena Oh iya, running time-nya lebih parah daripada lebih animasi parah. gitu kan, lebih parah daripada animasi. Karena kalau aku mikirnya kayak di umur-umur kita sekarang tuh kayak jam 8 ya udah santai kayak gitu. Betul. Kalau bisa jam 10 tidur gitu. Dan Mas Hadi, aku mau nambahin satu lagi Mas Hadi. Ini adalah uniknya dari industri platform online di Indonesia ya, yang saya tahu di Indonesia nih. Unik satu lagi sebelum kita selesai ya. Ternyata Mas Hadi di webtoon, line webtoon maksudnya, pengkarya komikus perempuan itu banyak sekali. Iya, Jadi benar banget. kalau yang cetak, kalau semua kita ke pasar komik Bandung, buat para sobat yang lagi dengar ini, kita punya waktu sedikit banget. Jadi buat para sobat yang kalau di Indonesia itu ada pasar komik Bandung, itu tempat komik-komik lokal jualan, ada kayak event lah, atau komik-komik segala macam. Nah, itu biasa dikuasai oleh lelaki. Maksudnya banyakan cowok, bukan dikuasai ya, mohon maaf bahasanya. Banyakan laki-laki. Tapi kalau komik frontier atau acara yang berhubungan dengan Jepang itu biasanya perempuan. Nah, perempuan-perempuan ini kan banyak ya, kok komikus nggak ada yang perempuan? Ternyata itu banyak sekali para sobat. Tapi adanya di platform online, kayak di komik ya sekarang ya satu-satunya ya, nggak satu-satunya, ada tadi yang punyanya Brian Tizi, Komiko ya. Itu tapi ada yang paling banyak di line webtoon, itu rata-rata perempuan tuh pengkaryanya. Jadi buat yang bingung kemanakah pengkarya perempuan Indonesia, pengkarya komik perempuan Indonesia, jawabannya ada di line webtoon. Itu banyak banget perempuan semua di situ rata-rata. Iya. Ini juga kata Mas Gibran, Pak Koban jadinya pesta komik sekarang gitu. Iya. Udah ganti ya. Maaf. Iya. Terus juga ada yang sekarang lagi digaungkan sama Alfa dan teman-teman ya, sama Alfa di Jogja ya, kemarin kabarnya kan September bakal ada lagi kan mereka, saya lupa namanya apa ya kemarin. Komipara ya, bukan ya? Iya, Komipara ya kalau nggak salah. Paradise. Iya. Soalnya di Jogja juga ada beberapa event. Iya kayak gitu. Jadi gitu. Nah ini ada dari Gibran juga, ditunggu promoan komik Tengkoraknya Mas Wid sebelum Siap. Hari kalau nggak hari Selasa, hari Rabu saya akan buka PO di 2 hari itu pokoknya deh. Oh ya, saya mau mention aja ya. Ya, sosmed aja. Saya mau mention terakhir buat para sobat sama sohib. Salah kan, kebiasaan kalau sobat sohib. Sorry, maaf. Buat para sobat yang ada di Harto kali ini, industri komik itu insya Allah itu luar biasa banget. Sebenarnya luar biasa, cuan banget, gede banget. Jadi kalau yang dihadirkan nih hari ini kan saya nih, bukan berarti komik Indonesia kayak saya semua gitu, pekarya yang juga guru, enggak. Banyak banget orang yang memang cuannya dari komik yang muda-muda tuh, contohnya ada Tahilalat, ada macam-macam, ada Makfirare, ada banyak banget deh. Gitu. Cuma ini contohnya hari ini saya udah hobi. Kalau dulu tahun 2000-an tuh, 2000-an emang saya jujur buat para sobat di sini, saya jujur ngomik buat uang gitu, saya gambar, pesanan gitu. Jadi fotokopi. Saya beneran hidup dari komik dulu. Saya tuh berhenti di tahun 2016. Maksudnya saya ngajar di 2016 jadi guru karena udah capek gambar ya, bukan capek gambar ya, capek gambar pesanan, udah agak lelah gitu. Jadi tahun 2016 tuh saya ngajar gitu, tapi dulu gambar. Buat teman-teman di sini yang baru mengikuti Hard Talk, jangan khawatir, komikus atau tukang gambar itu profesi yang menjanjikan kok, maksudnya benar-benar menjanjikan. Gitu aja, thank you. Oke, terima kasih banyak Mas Widi ya. Tapi Mas Widi nggak dibilangin kan berhenti ngomik kan? Enggak, saya jadi aku terakhir
kapan ya 2020-an ngumpul bareng Mas Beng dan teman-teman tuh ya. Waktu itu dibilang si Hadi udah berhenti ngomong. Gara-gara kan Mas Widi 2016, aku 2014 mulai pelan-pelan terakhir yang nerbitin Bercermin pada Akhlak Nabi kan. Habis itu melipir bareng Alfi kan, aku waktu itu Alfi bilang apa ini Kampung Monster ya. iya, habis itu kan Alfi bilang bro bantuin Kampung Monster. Oke. Nah, ternyata ya apa di animasi lebih apa bisa menghela nafas ya daripada di komik kan. Komik capek banget kayak gitu karena apa ya itu ya karena kita memang effort dan lain-lainnya, tetapi tetap aja sekarang masih ngomik kok, masih bikin sendiri dan bahkan kita jualan sendiri ya. Asal jangan dimakan sendiri aja udah. Iya benar banget kayak gitu ya. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Mas Widi untuk apa sharing-sharingnya. Mungkin nanti next insya Allah kalau kita undang lagi siap ya. Siap pasti Mas. Siap. Iya. Dan ditunggu apa komiknya. Siap. Kapan perdananya nanti bisa di share. Nanti kalau Mas Widi gabung di grup Hard Talk juga bisa share di situ. Oke, terima kasih banyak ya buat sobat-sobat semuanya yang udah mantengin apa tadi sampai 31 32. Terima kasih banyak Mas Babi. Terima kasih banyak Babi, Mas. Keren. Mas Faisal Rashid, thank you semua manajemen, thank you semua, thank you. Mas Faisal jangan berhenti berkarya, thank you. Iya, siap. Oke, buat sobat-sobat semuanya terima kasih banyak ya untuk episode 33 Hard Talk malam ini. Kita sudahin dulu karena sudah malam juga, kita butuh istirahat. Terima kasih banyak buat sobat-sobat semuanya. Semoga apa yang disampaikan sama Mas Widi tadi itu bisa jadi amal jariah buat Mas Widi dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih banyak sobat-sobat semuanya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan bertemu lagi di Hard Talk episode berikutnya. Belajar berbagi bersama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Mas Widi. Sama-sama, thank you. Izin les. Ya, makasih Mas. Recording stopped. Oke, terima kasih semuanya. Saya izin and Tadi itu